Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kapan sih akhir waktu berkurban tuh Pak? Berselisih para ulama tentang akhir waktu berkurban. Namun Allahu a'lam ya yang paling kuat insya Allah itu sampai akhir hari tasyrik. Itu tanggal 13 Dzul Hijjah. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzul Hijjah. Namun Allahu a'lam yang kuat ya bahwa itu sampai akhir tanggal 13 Dzul Hijjah. Namun yang paling utamanya kapan? Yang paling utama tanggal 10-nya. Ya. Kenapa? Karena tanggal 10 itu sudah kita sebutkan hadisnya a'dhamu ayyamid dunya. Hari-hari dunia yang paling agung di sisi Allah itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka kita usahakan di tanggal itulah kita menyembelihnya. Ya. Di mana kita disyariatkan menyembelih? Di mana saja boleh. Ya, namun akhwal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Pertama, menyembelih di tempat kita tinggal itu lebih utama dibandingkan di tempat luar kota sana. Ya. Kenapa? Karena itu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana kita sholat Id, disitulah kita disyariatkan berkorban. Kalau Bapak misalnya sholat Idul Adhanya di Surabaya Bapak berkorban. Kalau Bapak sholat Idnya di Kalimantan, ya di Kalimantanlah Bapak berkorban. Makanya para sahabat Nabi SAW disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas tadi, kami pernah bersafar. Maka hadirlah Idul Adha, maka kami pun bersekutu untuk satu unta 10 orang. Di saat safar, di saat situlah mereka berkorban, di tempat itulah. Maka itu yang paling utama Bapak sekalian. Ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengirim ke tempat yang di sana jauh lebih membutuhkan, misalnya tempat kita udah banyak nih, tempat sono banyak fakir miskin sangat membutuhkan, nggak apa-apa. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya pernah mengirimkan hewan kurbannya ke Mekah. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirimkan hewan kurbannya ke mana? Ke Mekah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Berarti yang seperti itu boleh nggak apa-apa. Iya. Cuman kalau bisa Pak, sudah kita sebutkan tadi ibadah yang paling utama dari perkurban apa? Membelihnya itu loh Pak. Kalau misalnya Bapak mau kirimkan kemana? Oh ke sana, di Indonesia Timur sana banyak. Bapak pergilah ke sana. Sholat di sana, habis itu nyembelih deh. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya kita wakilkan kepada orang lain. Namun ingat ya Pak ya, kalau kita mewakilkan kepada orang lain, wajib yang menyembelihnya itu muslim yang sholat. Adapun kalau muslim yang nggak sholat, banyak ulama mengatakan nggak sah sembelihannya. Ya, maka dari itu dan juga faham dia bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian orang yang berkorban perhatikan juga ya bahwa yang pertama bahwa daging kurban itu Pak boleh dibagi 3. Sepertiga untuk kita, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah, nggak apa-apa. Atau dibagi 2 nggak apa-apa. Setengahnya buat kita sendiri, setengahnya lagi buat fakir miskin nggak masalah. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dalam surat Al-Hajj ayat 28. Makanlah dari daging kurbanmu itu dan berikan makan kepada fakir miskin. Allah menyuruh kita makan dari bagian daging kurban kita. Berarti nggak masalah kita ambil. Batasannya ya terserah, mau setengah boleh, sepertiga boleh. Atau antum misalnya mau torpedonya doang juga apa-apa. Ya. Atau mau pahanya doang nggak masalah. Ya. Ya. Nah itu ya akhwal Islam. Kalau misalnya kita mau infakan semuanya buat fakir miskin nggak apa-apa. Ya. Silakan itu semuanya ya akhwal Islam. Kalau kita kasih hadiah buat panitia nggak apa-apa. Ya, terkadang kan sebagian panitia itu kan
suka sembelih daging buat panitia juga, Pak. Ini sebetulnya panitia itu wajib izin dulu sama pemilik kambing. Ini kambing ya, tanya, ini kambing punya siapa ini? Nih, ngomong, gimana kambing kamu kalau buat panitia, boleh nggak? Kalau pemilik dagingnya mengatakan nggak boleh, ya udah jangan dong. Karena kan kebanyakan panitia itu terkadang seenaknya aja sembelih, masak sendiri buat panitia. Ya. Sementara pemilik kambingnya belum tentu ridho. Ya. Itu tidak diperkenankan ya akhwal Islam. Kemudian yang harus diperhatikan juga Pak, orang yang berkorban itu, kambing yang dikorbankan ini berarti sudah milik untuk Allah. Karena kambing itu sudah untuk Allah, maka yang pertama tidak boleh diperjualbelikan sedikit pun juga darinya. Iya. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, namun sebagian ulama mendhaifkannya, wa Nabi bersabda, la tabi'u luhumal hadya wal adahi. Jangan kalian menjual daging hewan kurban. Namun hadis ini dhaif. Ya. Namun para ulama menyatakan, dan ini madhab ya Syafi'i dan Imam Ahmad dan Abu Hanifah, ya. Madhab Syafi'i dan Ahmad bahwa tidak boleh sedikit pun dijual untuk dijual nggak boleh. Kenapa? Karena kambing itu sesuatu yang sudah dikorbankan untuk Allah. Sedangkan untuk sesuatu untuk Allah itu tidak boleh dijual, belikan, sama halnya dengan wakaf. Iya. Kecuali bahwasanya Allah mengizinkan untuk kita makan darinya. Kemudian ya bagi kalau kita menyewa tukang sembelih, tidak boleh kita memberikan ke tukang sembelih jagalnya itu dari kambing, nggak boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, nahnu nu'tihi min indina. Kita tidak memberi ya dari kambing untuk jagal, tapi kita upah dari kantong kita sendiri, kata Rasulullah SAW. Dan itu pendapat jumhur ahlul ilm. Ya. Tapi biasanya Pak kalau di masyarakat sih sukarelawan aja. Nggak ada jagalnya, tapi masing-masing sukarelawan aja udah. Kalau seperti itu ya kalau memang dia yang nyembelihnya orang miskin, susah, ya, dan dia memang bukan jagal, cuma sukarelawan aja, ya, nggak masalah. Kecuali kalau memang kita sewa jagal khusus, ya, maka pada waktu itu kita kasih uang dari duit kita sendiri.